bersama Rescue. JCCF sendiri itu kita melanjutkan ini bekerja sama dengan banyak pihak, melanjutkan aksi bersama bantu sesama bagi perseorangan maupun komunitas yang terdampak. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab ya, tapi yang kita lakukan kan merupakan sebuah upaya untuk semangat solidaritas, kemudian empati terhadap kesulitan yang dihadapi oleh sesama teman pelaku ekonomi kreatif. Kalau dibilang sangat memprihatinkan, ya emang benar sangat memprihatinkan karena bukan cuma di sanggar kita doang, di sanggar lain pun juga begitu. Karena apa? Ya karena dengan adanya PPKM ini ya kayak acara pernikahan kan nggak boleh. Sedangkan kalau kayak kegiatan kita kan di situ benar-benar penting gitu. Bagaimana caranya efisiensi kita mengolah informasi dan data-data tersebut untuk kita dapat bergerak dengan tepat dan cepat gitu kan. Bagaimana caranya efisiensi kita mengolah informasi dan data-data tersebut untuk kita dapat bergerak dengan tepat dan cepat gitu kan. Dulu saat masa pandemi di sanggar ini ya khususnya anak muda di sini tuh ya kayak latihan silat pertama, kedua kayak acara palang pintu, ketiga ada arak-arakan ondel juga. Selain di sini, selain kita acara palang pintu dan ondel-ondel ya, kita juga memberikan edukasi tentang silat dan pengajian khususnya untuk anak-anak kecil, anak-anak muda. Khususnya untuk warga Pondok Cabe Ilir gitu Kak. Kalau bagi saya sih sangat berpengaruh gitu ya kayak dengan adanya PPKM ini, khususnya bagi kita gitu, saya dan teman-teman di sanggar ini yang saya rasain soalnya dulu sebelum PPKM ya tadi kita ada acara. Terus setelah adanya PPKM tuh kayak anak-anak di sini kayak nggak ada kegiatan. Apalagi padahal kan silat ini ya olahraga juga ya kan. Tapi kenapa harus dibatasin untuk waktunya gitu. Deputi 2 sama Deputi 6 berarti pembahasannya? Tadi itu apa namanya workshop dan pendampingan yang kayak dikerjain di Karangasem. Untuk teman-teman komunitas gitu, nentuin purpose dan segala macam, step-stepnya kayak gimana. Nah, ngelihat itu berhasil di Karangasem, di 2 nawarin D6. Jadi korda-korda yang tertarik untuk melakukan hal yang sama diminta untuk menyambut, dan siapa nih yang mau, Blitar sama Jakarta mau lah ya. Jadi gitu. mengaplikasikan si program-program yang di Karangasem. Yes. Jadi diduplikasi karena ternyata di Karangasem sebentar aja efeknya kerasa gitu di perubahan mindsetnya teman-teman komunitas di sana. KCCN itu dibentuk tahun 2015. Sebetulnya mengingat kesamaan dari mungkin berawalnya dari beberapa kabupaten dan kota kreatif yang membuat forum yang akhirnya diperlukan, yang dulu kita merasa diperlukannya jejaring yang level nasionalnya, jadi mengumpulkan semua komunitas level kota dan kabupaten kreatif yang sampai sekarang kita ada sekitar 200 lebih untuk kota dan kabupaten kreatif di Indonesia.
Secara besar memang hampir kota kabupaten kreatif yang tersebar dari Sumatera sampai Papua ada dengan pembagian korda-kordanya. Namun pelaku-pelakunya juga tentu orang-orang yang menjadi local championnya lah di sana, yang memang menjadi penggerak-penggerak di komunitas, berbasis bisnis juga mereka. Pelaku-pelaku yang pasti pelaku industri kreatif sih yang paling utamanya ya. Tapi tentu kami menggunakan hexahelix-nya. Jadi komunitas ini juga harus sebaiknya berjejaring dengan atau berkolaborasi dengan pemerintahnya. Memang dengan adanya kondisi pandemi saat ini, program-program utama kami memang jadi sedikit terhambat gitu ya. Tapi menggunakan program-program yang khusus ini, yang ABBS ini, kami mencoba menghadapi pandemi dengan gayanya komunitas lah gitu. Harus menjadi community mall misalnya. Memang didedikasikan untuk COVID-19 gitu. Dari awal 2020, dari awal pandemi, kami sudah langsung pertemuan dengan berbagai daerah gitu ya, dengan pengurus utama untuk menentukan ya beberapa program dukungan yang baik itu secara cepat yang dari rescue sampai yang untuk kita pasca pandeminya gitu. Jadi untuk nanti tokonya, bagaimana sih mengelola bisnis setelah pandemi misalnya supaya komunitas tetap bertahan gitu kan. Sasarannya sih secara general kita memang untuk komunitas dulu. Jadi maksudnya untuk teman-teman terdekat dulu lah, karena memang dampaknya kan langsung ke teman-teman terdekat. Tapi pada akhirnya memang untuk umum siapapun dapat bergabung, siapapun yang merasa terkena impact dapat mendapatkan sesuatu dari sini, khususnya pelaku-pelaku industri kreatif yang memang terdampak gitu ya. Memang karena spesifikasinya kanalnya ada di situ lah. Pada akhirnya si program-program ABBS ini tujuannya adalah untuk kita dapat menghadapi pandemi ini dan beradaptasi dengan keadaan yang sekarang, tapi kita juga tetap dapat bergerak bersama-sama bersama komunitas gitu. Salah satu goalsnya juga tadi itu gitu ya, untuk kota-kota ini dapat kuat dengan potensi utamanya gitu. Ya memang saat ini kita mundur satu langkah untuk maju dua langkah lah semoga gitu kan ya, dengan teman-teman di komunitas. Jadi tujuan utamanya memang kita bertahan dulu, mungkin ada yang pivot juga, yang tadinya banyak bicara hidup dari jasa dan mungkin jadi tertahan di 1,5 tahun ini. Gimana sih bisa saling mendukungnya gitu, gimana kita approach dengan stakeholder lain juga, itu kita coba kemas dengan si program inilah gitu. Izinkan kami dari ICCCF menyampaikan tindak lanjut dari pertemuan dengan ICCN Jawa Timur kemarin, di mana kita mendapatkan komitmen dan dukungan yang luar biasa dari KKET untuk memberikan dukungan tanggap darurat gitu bagi kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya untuk mengatasi dampak pandemi. Jadi di ICCN sendiri sudah ada rescue ICCN yang diinisiasi sejak Mei 2020 dan sekarang berkat dukungan dari KKET kita akan teruskan setelah hari Sabtu, Senin kita meeting, ada beberapa hal yang sudah diinisiasi. Di JCCF sendiri itu kita melanjutkan ini bekerja sama dengan banyak pihak, melanjutkan aksi bersama bantu sesama bagi perseorangan maupun komunitas yang terdampak COVID. JCCF bersama Rescue ICCN, bersama Forum Relawan Berakhlak, dan beberapa pihak itu akan membuka posko di M Block. Jadi begini, ICCN itu sendiri itu kan adalah organisasi jejaring. Jadi memang sifatnya tidak struktural. Oh, ICCN pusat, ICCN daerah sama sekali tidak demikian model organisasinya ya. Jadi kalau ditanya bagaimana ICCN di Jakarta, maka saya bisa sampaikan di Jakarta itu kita komunitas ekonomi kreatif, pegiat ekonomi kreatif sudah bergabung sebagiannya gitu, itu di Jakarta Creative City Forum. Nah, Jakarta Creative City Forum ini sendiri kemudian berjejaring dengan teman-teman dari pelaku kegiatan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia lewat jaringan ICCN. Kita akan bergerak berdasarkan kebutuhan yang kita tangkap di lapangan ya. Terus itu yang pertama. Kedua, kita juga punya dashboard
di mana itu kita gunakan sebagai alat untuk mapping dan capture dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi ICCN itu punya dashboard yang bisa diisi, dan dari sana datanya dikumpul, terus kita tahu, oh di sini perlunya apa, di sini perlunya apa, kayak gitu. Jadi memang kita bergerak berdasarkan kebutuhan. Kalau ditanya apakah ini cukup atau tidak, tentu segala sesuatunya akan bergerak terus ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan relevansi yang memang harus kita tanggapi. Kalau kita sih Kak di sini dengan adanya kayak gini ya, cara untuk bertahan anak-anak di sini ya paling ya kita ngelakuin aktivitas sehari-harinya itu ya buat silat aja udah. Cuman kalau untuk acaranya emang nggak ada. Ya paling itu aja sih Kak, nyari kesibukan yang bermanfaat aja di sanggar gitu. Yuk, siap. Pukul. Pukul. Nah, ini belakang. Nah, di sini nih kuda-kudanya nih. Nih. Nah, tangannya pukul, sono, badannya lurusin. Nah, ini tangannya siap nih, ini. Kalau dari kita di sini di sanggar kita buat anak-anak, walaupun kayak PPKM gini ya Kak, kita tetap semangatnya apa? Karena kita bukan cuma kita latihan silat terus lu pulang, enggak. Karena kita di sini lu latihan silat tuh lu bawa nama budaya Betawi gitu Kak. Karena kita nggak mau nih budaya Betawi ini tuh sampai hilang dimakan zaman gitu sih. Assalamualaikum. Donasi dari Jejaring dan ICCN, kita dalam PPKM era sekarang tetap harus jaga 4M lah. Ada masker dan buku juga. Jadi ini saya serahkan kepada teman-teman Sanggar Baba ya. Terima kasih. Jangan lupa pakai maskernya ya. Awalnya karena kita bertemu dari teman-teman komunitas, terutama komunitas Jejaring komunitas dari ICCN, sangat peduli terhadap sanggar dan para pelaku seni, sudah banyak memberi bantuan. Kalau gitu bantuannya ya seperti sayur, terus memberikan alat kesenian juga. Jadi kenapa teman-teman komunitas ondel-ondel yang dipilih itu karena memang mereka yang paling nggak terlihat, mereka terdampak dan mereka tidak terlihat, itu kan. Kalau kita bicara misalnya orang-orang yang terdampak gitu, terpinggirkan, terdampak oleh COVID dan biasanya terlihat kasat mata, entah itu buruh bangunan, entah itu apa namanya ojek online misalnya gitu kan kelihatan. Sementara teman-teman pekerja seni pinggiran yang nggak punya panggung ini kan nggak kelihatan. Itu yang menjadi dasar pemikiran kenapa mereka yang kemudian kita dipilih dalam tanda petik ya untuk kemudian ditemani gitu. Terus saat itu tuh memang kita mencoba membuat sebuah kegiatan yang dampaknya tuh multiplier. Waktu itu kita bantu ada teman petani di Cianjur yang hasil panennya tidak terserap dengan baik gitu karena tadi pembatasan mobilitas fisik, aktivitas di pasar pada umumnya juga kemudian jadi menurun, permintaan menurun segala macam sehingga panen mereka berlebih, nggak tahu mau dikemanain. Sementara di satu sisi ada teman yang terdampak yang punya keterbatasan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di situasi dua pihak yang terdampak ini rescue hadir gitu. Jadi mengambil produk-produk hasil panen dari teman-teman petani di Cianjur, kemudian untuk disampaikan dan diteruskan kepada teman-teman di komunitas ondel-ondel. Pada saat itu sih respon kita di sini anak-anak sanggar ya senang sekali gitu ya kayak terhadap adanya komunitas itu. Dan juga emang dari jauh-jauh hari juga dari perwakilan komunitas juga emang udah kesini gitu melihat keadaan kita di sini kayak gimana gitu.
makanya memang yang rescue ini kan formatnya quick response gitu ya. Tapi setelahnya kita yang saya bilang tadi misalnya mengelola informasi dan komunikasi itu begitu kita tahu problemnya apa dari setiap daerah, kita sudah punya si program-program lain untuk saling mengisi itu gitu. Tentunya memang dalam keterbatasan dalam keterbatasan kondisi gitu. Ya, ICCN atau Jejaring Kota Kreatif Indonesia membuat program Aksi Bersama Bantu Sesama. Nah, mereka berjejaring dengan banyak daerah termasuk di Kota Tangerang Selatan. Untuk jejaring kota di Tangerang Selatan, kami membuat program pembagian bibit 1.000 bibit kelor. Nah, hal ini semata-mata karena di pandemi di era hari ini, bagaimana kita tahu multivitamin agak sulit dicari, terus hal-hal yang terkait dengan gizi atau kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, bibit kelor itu adalah simbol bagaimana kita membersamai masyarakat dari sisi kesehatan, juga bagaimana banyak manfaat dari bibit ini agar bisa menjadi multivitamin alternatif. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan ini kali Bang, nanti mekanisme distribusi ke warga, gimana menurut Abang? Ya, kalau target kita kan target kita kan sebarannya. Sebarannya. Kalau target sebarannya itu kita harus mikirin bagaimana supaya jangan satu orang dapat 5, satu orang dapat 10, nanti malah sebaran sedikit. Iya. Jadi bagusnya sih kita bikin mekanisme satu KTP satu bibit. Satu KTP satu bibit, Iya. Itu bagus tuh, biar ke data semua ya. Tentu saja, karena kalau kita merujuk pada 10 prinsip dasar kota kreatif, tentu apa-apa yang kita lakukan itu kan merupakan proyeksi, merupakan refleksi, ya, merupakan manifestasi dari 10 pokok 10 kota kreatif, prinsip kota kreatif itu. Kota yang menghargai hak asasi manusia, kota yang menghargai keberagaman, kota yang menghargai anak dan perempuan. Semua yang dilakukan ini kan tujuannya kemudian untuk melakukan penguatan di sektor itu gitu. Jadi saya kira apapun yang dilakukan, entah itu program ABBS dengan segala macam turunannya, itu merupakan manifestasi dari tujuan ICCN lewat 10 prinsip kota kreatif itu. Ya, sebenarnya nggak ada satu jawaban yang akan menyelesaikan semua hal ya, karena kan persoalannya beragam. Tapi yang pertama ada persoalan mendasar soal jaring pengaman buat masyarakat kan, gitu. Jadi ketika situasi buruk terjadi, itu bahkan untuk kebutuhan dasar itu nggak ada jaring pengamannya. Kenapa sampai demikian juga karena basis data soal itu juga kita nggak ada gitu. Jadi menurut saya persoalan terbesarnya di situ sih. Mestinya ada basis data dari berbagai sektor ya, tidak hanya soal siapa pekerja ekonomi kreatif, siapa, tidak hanya berdasarkan klasifikasi itu, tapi memang kan basis data kependudukan kita sama sekali tidak rapi. Sehingga dari sana ya program-program apapun akan sulit untuk bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk jaring pengaman sosial ini gitu. Saya sih ngelihatnya ke sana ya. Hari ini hari pertama kita melakukan Creative Vaccination. Ini sebuah inisiatif dari M-Block Space untuk kita melakukan vaksinasi berkolaborasi dengan Peruri. Dan targetnya kita selama 3 hari itu akan melakukan vaksinasi 1.500 gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi niat baik kita ya untuk supaya kita tetap bisa bergerak, kita bisa tetap kreatif, dan akhirnya kita bersama stakeholder bisa bersama-sama secara gradually, prokes yang benar itu kita bisa memulihkan ekonomi gitu. Kebetulan saya bagian dari ICCN juga, saya ketua Jakarta Creative City Forum. Dan kita sedang berkoordinasi untuk melakukan kegiatan bersama, berkolaborasi
Jadi intinya adalah kita berjejaring, bagaimana kita secara inisiatif membuatkan kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulus perbaikan ya. Dan ini kita sedang berkoordinasi untuk bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat gitu, yang memang keadaan sekarang harus dipecahkan secara bersama dan kita bergandeng bersama memecahkan masalah ini gitu. Mungkin dari dulu sebetulnya banyak sekali teman-teman yang tanpa adanya pandemi pun rutin sekali memang melakukan kegiatan-kegiatan yang formatnya sosial karena basisnya komunitas gitu kan ya. Jadi bahkan ada komunitas-komunitas kecil yang di dalam kota atau kabupaten kreatifnya itu memang spesifik di formatnya sosial. Tentunya supaya program-program ini dapat menguatkan kepercayaan diri dari teman-teman yang terdampak. Program ini dapat membantu lebih banyak lagi teman-teman dan lebih banyak dukungan juga, lebih banyak kolaborasi. Yang pasti kita harus survive dari semua ini dengan justru dalam kondisi yang jauh lebih positif dan jauh lebih baik lah gitu. Sebenarnya kita tuh punya modal sosial yang besar ya untuk bisa bersama-sama mengatasi situasi pandemi ini, dan saya kira itu yang harus didorong gitu. Jadi memetakan modal-modal sosial yang kita miliki dan mempertemukannya dalam sebuah momen, dalam ruang untuk bisa membuat pergerakan yang berdampak lebih besar. Untuk teman-teman jejaring komunitas ICCN, saya dan teman-teman sanggar khususnya sangat berterima kasih banyak karena sudah peduli terhadap Sanggar Seni Rumah Baba. Kedua, jangan kita putus silaturahmi ke depannya, terus memberikan dukungan, support semuanya untuk anak-anak sanggar. Semoga terus kuat, semoga kita semua dapat bertahan di kondisi yang kurang baik ini. ICCN akan terus hadir untuk dapat memberikan kolaborasi, dapat menjadi safe space untuk banyak orang. Kalian semua tidak sendiri, semoga kita bisa terus membantu dan berkolaborasi.